Halo pemirsa, Indonesia Petang kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi terkini tanah air. Saya Arlita Hadi, inilah Indonesia Petang hari ini. Kita ke informasi pertama pemirsa, Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin aksi 1812 bersama anak NKRI yang digelar hari ini di depan Istana Negara Jakarta. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia juga menyayangkan aksi 1812 yang akan digelar ditolak. Di depan istana, polisi melakukan penyekatan. Belasan remaja di Kabupaten Tangerang, Banten diamankan karena kedapatan akan mengikuti aksi tersebut. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menyayangkan aksi 1812 yang tetap digelar di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 meminta pemerintah dan Satgas COVID-19 menindak tegas semua pihak yang nekat melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Ini dilakukan lantaran angka pertambahan kasus COVID-19 di tanah air yang terus mengalami peningkatan, sementara angka kesembuhan di sejumlah wilayah justru kian menurun. Sementara itu pemirsa, tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Komnas HAM juga memanggil Jasa Marga yang bertanggung jawab di ruas tol Jakarta Cikampek terkait spesifikasi CCTV yang sempat terganggu untuk merekam peristiwa tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Bareskrim Polri memeriksa jurnalis senior Edi Mulyadi terkait video investigasi penembakan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam di Tol Cikampek kilometer 50 Karawang, Jawa Barat. Sementara pemirsa, pihak Jasa Marga kembali mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM untuk memberikan keterangan tambahan terkait kerusakan kamera CCTV di kilometer 50 Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya Komnas HAM juga kembali memanggil tim forensik Rumah Sakit Polri. Antrean di counter Airport Health Center Terminal 3. Anda masih bersama kami di Indonesia Petang pemirsa, guna menekan laju penyebaran virus COVID-19. Pemprov DKI Jakarta kembali membuat kebijakan yang akan membatasi gerak warga selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Pembatasan ini akan diberlakukan selama 22 hari, yaitu dari 18 Desember hingga 8 Januari 2020 mendatang. Usai Presiden Joko Widodo memastikan vaksin COVID-19 diberikan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun sebagian warga tetap enggan untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Dan berikut tanggapan warga mengenai rencana pemberian vaksin COVID-19. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan memperketat pengawasan transportasi umum di akhir tahun bersama dengan rencana pemberlakuan PSBB yang diperketat. Disub DKI Jakarta juga berencana melakukan rapid test antigen terhadap pengemudi angkutan umum di ibu kota. Pemirsa, memasuki hari pertama pemberlakuan rapid antigen bagi penumpang yang akan keluar masuk Jakarta. Antrean di counter Airport Health Center Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tampak ramai. Sebagian besar calon penumpang merupakan penumpang yang akan melakukan keberangkatan di hari yang sama. Pemerintah Provinsi Bali mewajibkan penumpang transportasi udara mengantongi bukti negatif COVID-19 berdasarkan tes PCR. Pemirsa, wisatawan yang akan berkunjung ke Bali mulai Sabtu esok diwajibkan mengikuti rapid test antigen atau PCR. Namun ada sejumlah pengecualian, diantaranya anak berusia di bawah 12 tahun bebas tes PCR. Aturan baru berlibur ke Bali berlaku hingga 4 Januari 2021. Aturan wajib tes PCR atau rapid test antigen membuat banyak wisatawan membatalkan liburannya ke Bali. DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Bali meminta pemerintah memurahkan atau menggratiskan biaya tes swab wisatawan. Pemerintah Kota Depok membatalkan sekolah tatap muka pada Kembali di Indonesia Petang, pemirsa, 6 anggota DPRD Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab PCR. Kantor DPRD Kota Waringin ditutup hingga sepekan. Lantaran membludaknya pasien serta seluruh tempat tidur terisi penuh, sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Sidoarjo, Jawa Timur terpaksa menolak pasien. Sementara itu, petugas pemulasaran jenazah di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah juga kewalahan menangani peningkatan kematian pasien COVID-19.
Kita beralih ke Depok, pemirsa. Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat memutuskan membatalkan sekolah tatap muka pada Januari 2021. Keputusan ini diambil menyusul status Kota Depok yang masih berada di zona oranye dan merah. Pemkot Bekasi menolak pembatasan mal hingga pukul 19 jelang libur akhir tahun. Pembatasan dikhawatirkan akan mengganggu roda perekonomian Bekasi. Pemirsa, lantaran mengundang kerumunan warga, polisi membubarkan acara pentas kuda lumping yang diselenggarakan di sebuah rumah warga di Purbalingga, Jawa Tengah. Pemirsa, bagaimana menjadikan bantuan subsidi upah sebesar demi mendorong laju usaha mikro kecil dan menengah serta meningkatnya daya beli masyarakat, pemerintah kembali memberikan stimulus modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah untuk pelaku UMKM di DKI Jakarta. Dengan bantuan modal kerja ini, UMKM diharapkan beralih ke platform digital. Sementara itu pemirsa, pemerintah memastikan akan mendukung peningkatan digitalisasi ekonomi melalui alokasi anggaran teknologi informasi dan komunikasi di tahun 2021. Di penghujung tahun 2020, Kementerian Perdagangan resmi melakukan penandatanganan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan atau IKCPA. Bank Indonesia memastikan telah ikut berkontribusi untuk mempercepat pengadaan vaksinasi COVID-19 secara gratis melalui sisa dana hasil burden sharing. Di tengah pandemi COVID-19, penjualan hunian mulai merangkak naik dari masa awal pandemi. Pemirsa, apakah Anda sudah menerima bantuan subsidi upah sebesar 1,2 juta rupiah dari pemerintah? Bingung mau dipakai untuk apa agar dana tersebut bisa lebih produktif dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar? Berikut ini ada tips menarik untuk Anda. Mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang saat ini difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan memfokuskan pembangunan kawasan perbatasan di 3 PKSN. Hal ini berdasarkan impres pembangunan yang ditargetkan terbit pada akhir tahun dan dapat dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Selebgram berinisial TA diduga terlibat prostitusi online. Informasi selengkapnya. Kembali di Indonesia Petang, pemirsa, terlibat prostitusi online. Seorang model majalah dewasa sekaligus selebgram berinisial TA digelandang polisi. Usai menjadi buruan pihak kepolisian, 5 petugas keamanan sebuah tempat hiburan malam yang melakukan aksi pengeroyokan terhadap vokalis band Vanilla T di Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibekuk tim Reskrim Polsek Pondok Gede pada Kamis sore. Berbagai kasus narkoba di tanah air kerap melibatkan aparat kepolisian yang seharusnya memburu para pengedar. Di Jawa Tengah, petugas BNN menangkap anggota jaringan pengedar narkoba yang melibatkan anggota polisi aktif. Petugas Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan sabu ke wilayah Dumai. Pemirsa, usai jeda Indonesia Petang akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA menyetujui vaksin COVID-19 buatan Moderna. Kini warga Amerika Serikat memiliki 2 opsi untuk vaksin COVID-19, yakni vaksin dari Pfizer dan Moderna. Beralih ke Prancis, pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron dinyatakan positif COVID-19. Macron menjalani tes corona setelah menunjukkan gejala COVID-19 dan ternyata hasilnya positif. Pemirsa, unjuk rasa para seniman masih terus berlangsung di Paris. Mereka menentang keputusan pemerintah menutup teater dan bioskop meskipun lockdown telah dicabut sejak akhir Oktober. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Indonesia Petang hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Arlista Hadi. Mohon undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa.